Air H2O terdiri dari dua unsur, dua atom unsur hidrogen dan satu atom unsur oksigen. Di dalam tanah, air akan terserap oleh rambut-rambut akar. Selanjutnya, air akan masuk ke dalam epidermis akar. Setelah itu, air akan bergerak melalui korteks. Setelah melewati korteks, air akan masuk ke daerah stele. Dari daerah stele, air akan terlarut di dalam silam. Air memiliki banyak manfaat untuk makhluk hidup. Contohnya untuk tumbuhan, air berfungsi sebagai bahan fotosintesis, pembentukan protoplasma. Selanjutnya, air juga dapat melarutkan zat hara yang akan ditransfer ke seluruh tubuh tumbuhan. Air juga dapat menjadi kebutuhan cairan dalam tubuh makhluk hidup. Siklus air merupakan peristiwa sirkulasi air dari atmosfer, kemudian jatuh ke permukaan bumi, kemudian kembali lagi ke atmosfer. Nah, air hujan yang turun ke permukaan bumi tidak akan langsung masuk ke tanah. Sebagian memang ada, tetapi sebagian lagi akan tersimpan di pepohonan. Karena apa? Supaya tidak merusak pori-pori yang ada di tanah. Air masuk ke dalam tanah melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui aliran batang contohnya. Aliran batang merupakan air yang mengalir, air hujan yang turun kemudian tertahan di pohon. Nah, sebagian air yang tertahan di pohon akan mengalir melalui batang tumbuhan. Sedangkan aliran permukaan artinya adalah air yang mengalir di atas permukaan tanah. Untuk pengertian intersepsi tajuk merupakan air hujan yang tertahan pada pohon, kemudian dia langsung diuapkan membentuk awan melalui proses yang namanya evaporasi. Ada juga air yang disebut dengan air lolos. Air lolos sendiri merupakan air yang tertahan pada pohon, tetapi dia akan menetes melalui cabang-cabang yang ada di pohon maupun daun-daun yang ada di pohon. Nah, selanjutnya air akan masuk ke dalam tanah. Proses ini namanya disebut infiltrasi, yaitu peristiwa masuknya air ke dalam tanah secara vertikal. Aliran permukaan, intersepsi air, itu akan melalui proses penguapan yang namanya evaporasi. Kemudian dia akan membentuk awan. Selanjutnya, setelah awan dibentuk, akan terjadi titik-titik air dan awan. Titik-titik air dan awan yang sudah jenuh akan turun menjadi air hujan. Berbeda dengan yang tadi, itu adalah evaporasi. Selanjutnya ada yang disebut evapotranspirasi. Evapotranspirasi yaitu proses penahanan air sementara yang terjadi pada pohon seperti intersepsi tajuk, aliran batang, air lolos, aliran permukaan. Itu tadi akan berpindah dari tanah ke vegetasi dan ke atmosfer kembali melalui evapotranspirasi, sehingga akan membentuk awan dan kemudian akan membentuk titik-titik air dan awan, akhirnya turun hujan. Begitupun juga
air yang ada di laut akan menguap, membentuk awan, kemudian akan terjadi titik-titik air dan awan. Titik-titik air dan awan yang sudah jenuh akan menjadi hujan. Itulah proses siklus air yang ada di bumi. Siklus nitrogen merupakan perubahan dari senyawa yang mengandung unsur nitrogen, kemudian berubah menjadi bentuk senyawa lain berupa kimia. Nah, di alam ini unsur nitrogen memiliki 3, yaitu udara, senyawa anorganik seperti nitrat, nitrit, dan amonia. Yang terakhir adalah senyawa organik berupa protein, urin, dan asam urin. Nah, nitrogen mempunyai fungsi bagi makhluk hidup. Contohnya untuk tumbuhan sendiri, nitrogen berfungsi untuk menutrisi makanannya sendiri sehingga dapat membentuk protein nabati. Sedangkan pada makhluk hidup lain seperti manusia dan hewan, nitrogen merupakan unsur penyusun dari protein atau asam amino. Pada kali ini saya akan membahas tentang daur nitrogen. Nitrogen sendiri merupakan unsur yang paling banyak terkandung dalam udara. Nitrogen akan jatuh ke dalam tanah bersama turunnya air hujan. Nitrogen yang berada di dalam tanah tidak langsung akan diserap oleh tumbuhan, tetapi akan diproses terlebih dahulu. Proses yang pertama disebut dengan fiksasi atau pengikatan nitrogen. Fiksasi merupakan pengubahan nitrogen bebas menjadi amonia. Fiksasi sendiri terbagi menjadi 2, secara biologis maupun terjadi secara kimiawi. Fiksasi secara biologi melibatkan bakteri non-simbiotik, bakteri simbiotik, dan ganggang hijau biru. Bakteri non-simbiotik contohnya Azotobacter agilis. Bakteri simbiotik seperti Rhizobium trifoli, Rhizobium leguminosarum. Pada bakteri simbiotik, dia akan membentuk simbiosis bersama akar tumbuhan polong-polongan yang akan membentuk bindil akar. Ganggang yang berperan juga dalam fiksasi akar tanaman yaitu ganggang hijau biru, contohnya Nostoc dan Anabaena. Selanjutnya proses yang kedua yaitu proses nitrifikasi. Proses nitrifikasi merupakan proses pengubahan amonia menjadi nitrit dan nitrat. Pada proses ini, bakteri yang berperan yaitu bakteri Nitrococcus, Nitrobacter, maupun Nitrosomonas. Selanjutnya yaitu proses denitrifikasi. Proses denitrifikasi yaitu proses pengubahan nitrat menjadi nitrogen kembali. Pada proses ini, bakteri yang berperan yaitu Bacillus cereus, Pseudomonas denitrifikasi. NO3 akan diabsorpsi oleh akar tumbuhan. Kemudian, nitrogen akan disintesis menjadi protein. Herbivor yang memakan tanaman akan mengubah protein tersebut menjadi protein hewani. Kemudian, tumbuhan dan hewan yang telah mati akan terurai atau terdekomposisi, sehingga protein hewani dan nabati yang diurai akan berubah menjadi amonia dan asam amino. Nah, proses pengubahan protein pada bahan organik menjadi asam amino maupun amonia disebut proses amonifikasi. Bakteri yang berperan pada proses amonifikasi yaitu bakteri Bacillus subtilis dan Bacillus mesenterilius. Tadi fiksasi secara biologi. Ternyata ada satu lagi yaitu fiksasi secara kimiawi. Nah, pada fiksasi secara kimiawi dikenal sebagai proses pengikatan elektrokimia yang perlu energi dari halilintar. Pada proses ini, halilintar melalui udara memberikan energi yang cukup untuk menyatukan nitrogen dan oksigen
sehingga nitrogen dan oksigen akan terbentuk nitrogen dioksida. Kemudian gas nitrogen dioksida akan bereaksi dengan air membentuk asam nitrat. Nah, sebagian dari ion nitrat tersebut akan diserap oleh akar tanaman, sebagian lagi akan mengalami denitrifikasi, dan sebagian asam nitratnya akan menumpuk pada endapan. Itu tadi adalah daur nitrogen yang ada di alam.